uniknya teman-teman nih Mas nggak kasih tahu kalau mereka itu customernya tuh luar negeri. Kalau Di Balangan itu ya sudah ada pengrajin yang ternyata pasarnya ke luar negeri. Pelaku UKM digital. Oh, pelaku UKM digital. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua bersama saya Toto Fahrudin. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, di podcast kali ini kami secara khusus mengundang ya teman saya nih, sahabat saya, beliau Ibu Sri. Kita akan banyak bincang tentang ekonomi kreatif. Kita ketika mendengar kata ekonomi kreatif, asumsinya mungkin sesuatu yang berbasis digital kali Bu ya. Sementara ekonomi kreatif mungkin cakupannya lebih luas dari itu sebenarnya. Nah, karena itu kami mengundang Ibu Sri. Beliau ini adalah Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan. Betul sekali. Yang baru saja dilantik sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Bu ya? Iya. Kurang lebihnya. Iya, tahun lalu, tapi baru selisihnya 2 bulan yang lalu, 3 bulan. Dan dengan beliau nanti kita akan banyak berbincang tentang ekonomi kreatif, apa sih ekonomi kreatif, dan kemudian sektornya apa saja, dan lain sebagainya. Beliau ini juga adalah seorang akademisi, dan yang saya tahu juga aktivis ya, aktivis penggiat pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Salah satunya adalah di pemberdayaan perajin tenun pagatan, betul Ibu ya, yang ini sudah go internasional. Karena itu nggak salah kita banyak berbincang tentang ekonomi kreatif pada orang yang saya pikir udah tepat kita kalau berbincang dengan beliau. Baik Bu Sri, langsung aja Bu, bisa dijelaskan sih sebenarnya ekonomi kreatif itu apa sih, supaya orang nanti bisa punya gambaran dengan jelas gitu. Apa sih ekonomi kreatif gitu? Iya, ini kan sebuah konsep baru Mas To ya, untuk kembali mengangkat potensi-potensi di Indonesia dan dunia. Oh ya Bu, mohon maaf saya sambil lupa, kita bisa sambil pakai headset ini. Oh gitu ya, biar lebih jelas. Iya, biar kita bisa dengar suara kita lebih clear gitu. Oke. Nah, untuk konsep baru ini memang tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Awal-awalnya sih tentulah negara-negara Eropa yang memang pada waktu itu mereka mengalami drop untuk pemasukan sebuah kota-kotanya, kota-kota tertentu. Akhirnya mencari sebuah konsep baru untuk menggali potensi di wilayahnya. Nah, karena memang kita lagi gencar-gencarnya 4.0, mau tidak mau itu harus didukung oleh digital ya. Iya. Sebenarnya untuk di Indonesia sendiri teman-teman tuh sudah bergerak lama di ekonomi kreatif. Setelah memang masa pandemi dan memang sudah mulai kita itu resesi awalnya, mulai dilirik oleh pemerintah kita. Ternyata potensi ini luar biasa. Iya. Jadi ekonomi kreatif itu boleh dibilang salah satu bentuk terobosan pemanfaatan digitalisasi gitu. Betul, salah satunya sih itu sih Mas. Salah satunya ya. Iya. Kalau di sektor ekonomi kreatif sendiri, kita kan sebenarnya sudah bergerak lama, terutama untuk fashion, kuliner dan kriya. Fashion, kuliner, dan geria. Ini salah satu itu. Sektor yang juga merupakan bentuk ekonomi kreatif ya? Iya, yang memang dominan. Selama ini kan sudah didampingi oleh dinas-dinas kita terkait di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Dan memang diakui itu sudah bisa untuk ekspor. Ekspor ya? Nah, ternyata ada juga potensi-potensi lain yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi untuk Indonesia, untuk potensi daerah ya, seperti kita ketahui seperti Jawa Barat tuh apalagi ya, kota-kota besar di kalau Jawa Barat kan memang dia sangat banyak sekali ya potensinya, kayak seperti konveksi, ya fashion juga termasuk kuliner ya. Nah kalau Yogyakarta memang sudah lama main di kriya apalagi ya. Nah ini yang mereka lagi gaungkan tuh animasi dan film. Kalau di Kalsel sendiri Bu, sebenarnya potensi yang paling dominan untuk ekonomi kreatif itu apa sih kira-kira? Tentu masih di bidang kriya dan kuliner ya. Kriya dan kuliner. Iya, masih di situ.
Untuk fashion sendiri menuju ke sana karena untuk dari A sampai Z, value chain itu dari awal sampai akhir kita policing akhirnya yang masih belum. Iya, jadi fashion masih belum terlalu kuat gitu ya. Kalau untuk kain sendiri, alhamdulillah untuk lokal itu pembeli yang kuat sebenarnya untuk lokal. Ibu Komisi Ekonomi Kreatif ya. Kemudian di situ ada juga UKM ya termasuk ya. Ini dibentuk ini latar belakangnya apa sebenarnya? Apakah kemudian ingin memberdayakan atau ingin mendorong dan kerja konkretnya seperti apa? Tujuan utamanya tuh untuk terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif dulu ya Mas ya. Jadi memang selama ini kita anggap konsep-konsep yang dulu tuh konsep yang cenderung konvensional ya. Jadi perlu memang diperbarui. Nah di sini untuk UKM memang yang sudah kita anggap naik kelas untuk ekonomi kreatif. Tetapi juga ada potensi dari UMKM lain yang memang bisa menengah dan menaikkan kelasnya. Betul. Nah, sekarang orang tanya apa sih bedanya ekonomi kreatif dengan UKM? Yang tidak ada, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada ya. Misalnya begini, kalau ada secara UKM kan kita melihat skala sektornya, itu kita melihat secara UKM. Kalau dia bisnisnya, produk bisnisnya apapun bisa, kuliner bisa, kriya bisa, digital bisa, animasi bisa. Jadi kan untuk tahun-tahun ke depan mudah-mudahan ada UKM animasi, UKM digital, yang mereka memiliki logo-logo sendiri khusus. Gitu. Dan market yang tersendiri. Oke. Ini mungkin masih baru sih kalau di Kalsel kan kalau seperti di Bandung tuh ya teman-teman digital itu sudah kuat berbentuk UKM digital yang memang sebenarnya ekosistemnya udah ada ya di sana ya. Karena keseriusan dari pemerintahnya sendiri ya, pemerintah daerah terutama. Iya, karena memang untuk kreativitas itu perlu daya ungkit. Nah, pembentukan stimulusnya harus ada. Pembentukan komisi ini daya ungkit, tapi memang kita katakan semua itu kan nggak bisa berjalan sempurna, pasti ada tantangannya. Oke. Oke, Ibu Sri. Ya, Mas To. Ekonomi kreatif ya masih begitu awam ya, bahasa yang belum begitu populer di kalangan masyarakat, terutamanya pelaku UMKM di sektor PKR mungkin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka itu juga termasuk ekonomi kreatif nggak sih? Iya, menuju ke sana semua, menuju ke sana. Saya coba menangkap. Mungkin ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang diadopsi oleh pemerintah. Karena Indonesia dan dunia sekarang menuju pada era disruption, menuju pada point 4.0 yang sekarang mungkin point 5.0 ya, di mana segala sesuatunya harus didasarkan pada pemanfaatan digitalisasi, sederhananya gitu. Dan ini sepertinya yang paling siap adalah generasi muda. Iya memang ya Mas To, karena memang kalau kita lihat ya di masa pandemi ini ya, kita lihat ya, orang kan banyak bertanya tuh, kalau mereka bertahan tidak sih di pandemi ini, Ibu Sri kan? Yang bertahan itu adalah yang pertama UKM yang dari dulu memang lama mainnya di digital. Jadi misalnya dia punya shop online, kalau kita bicara kuliner, fashion dan kriya itu kan kita paling mudah melihat ya di Banjarmasin itu paling mudah tuh subsektor yang memang unggulan untuk Banjarmasin juga di Banjarbaru. Yang kemudian yang siap, kalau itu kan lebih siap saya bilang ya. Kalau yang siap lagi itu adalah mereka yang memang mulai beralih ke digital. Bertransformasi ke digital transformasi. Nah, kalau yang memang belum siap adalah yang belum sama sekali dia di digital. Jadi karena inilah yang memang menjadi tugas kita juga memulai dengan kata kreatif dulu. Mempopulerkan kreatif itu dulu ya. Saja dulu ya.
Karena literasi ekonomi kreatif sendiri pun masih belum terlalu familiar di sini juga. Iya. Kita semua masih belajar ya. Baik kita yakin bahwa dari pemerintah daerah pun terus terang mengakui bahwa kita sama-sama belajar. Kemudian pelaku ekraf sendiri juga belajar. Kita sebagai aktivis yang kreatif juga belajar ya. Semuanya memang menuju mentransformasi ke arah yang baru seperti itu, Mas Tom. Oke, dengan hadirnya Ibu Komisi Ekonomi UMKM dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, kira-kira ada roadmap-nya nggak? Planning waktu misalnya, kita sekarang mau nggak mau, suka nggak suka harus bertransformasi menghadapi situasi ekonomi digital yang semua sudah berbasis digital. Kalau kita bicara planning waktu, ini targetnya misalnya ini ya, dalam 1 tahun ke depan kita menyiapkan dulu roadmap-nya. Tahun kedua kita menyiapkan ekosistemnya. Tahun ketiga kita udah bisa running. Sehingga nanti tahun keempat semuanya pelaku ekonomi kreatif, masyarakatnya juga sudah memahami bahwa kita sudah memasuki satu era di mana ekonomi itu sudah banyak berbasis pada kreativitas dan digitalisasi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu selaku ketua ini kira-kira untuk membangun? Tuh Mas, bagus tuh mengungkapkannya tuh step 1, step 2 sampai selesai. Runningnya itu. Gini, yang paling berat tuh Mas tuh adalah mengenalkan ekonomi kreatif. Makanya saya sampai mengundang Ibu nih. Literasi ekraf itu mengundang untuk tahu ekonomi kreatif seperti apa gitu, biar masyarakat juga tahu. Nah, karena untuk Komisi Ekonomi Kreatif kan memang dibentuk oleh pemerintah atas kemauan pemerintah. Jadi kita juga lewat ranahnya pemerintah dulu. Pertama itu pembentukan forum ekonomi kreatif di kabupaten kota. Dan udah terbentuk belum? Kalau untuk Banjarmasin sudah terbentuk. Sudah. Mereka perlu kepengurusan baru lagi dan saya sebagai ketua Komisi Ekraf Provinsi dilibatkan sebagai pengawas di dalam kepengurusan forum ekonomi kreatif kota. Nanti kita menunggu yang Banjarbaru dan kabupaten kota selanjutnya. Nah, target waktu setahun udah bisa terbentuk semua seluruh kabupaten kota kira-kira Bu? Belum ya? Belum. Nah, tergantung kesiapan masing-masing daerah berarti Iya. Untuk roadmap ekonomi kreatif sendiri itu sudah ada Mas. Sudah ada. Sebab itu kenapa untuk kuliner dan kria itu mencuat untuk Banjarmasin dalam 3 tahun karena memang itu adalah unggulan dari Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin. Banjarbaru juga kria kalau kria juga. Nah, selanjutnya kita itu ada mengenalkan ini tentu seperti ini ya. Biasa juga diundang podcast di sini juga salah satunya untuk mengenalkan literasi. Nah, kita juga melakukan creative talk yang rutin, jadi tidak hanya setahun sekali, tetapi paling tidak itu 3 bulan sekali lewat komunitas. Jadi kalau komisi sendiri itu terbuka untuk bekerja sama dengan komunitas, jadi kita berkolaborasi Mas. Nah ini untuk misalnya dalam tahun kedua ya, jadi tahun pertama kedua itu kita sibuk literasi ekraf dan pembentukan forum di kabupaten kota. Nah itu yang mulai 2 tahun kedua, ketiga dan keempat kita harapkan sudah ada setiap kabupaten kota roadmap untuk ekonomi kreatifnya masing-masing. Dan saya yakin sekali, kita semua yakin bahwa ini merupakan primbon, roadmap ini pasti primbon, dijadikan acuan. Karena semua daerah di Indonesia, di dunia berpacu dan berlomba untuk memperlihatkan produk kreatifnya masing-masing. Saya bayangkan mungkin, nggak tahu ini mungkin udah dilakukan kali Bu ya oleh Komisi Ekonomi Kreatif untuk memetakan potensi yang paling potensial ya. Misalnya nih, kalau dalam bidang kuliner, Balangan itu tidak terhalang oleh situasi musim ya. Ada di situ Mandai. Betul. Ya, kuliner Mandai itu mungkin bisa dibikin bentuknya, variasinya dan sebagainya. Kemudian mungkin Tanah Bumbu punya berbahan dasar ikan yang bisa dibikin gitu ya. Jadi masing-masing daerah itu sebenarnya punya potensi, dan itu kira-kira udah punya dipetakan nggak kira-kira? Ya sudah. Sudah ya. Dan kita tuh melihat yang memang memiliki daya ungkit yang lebih tinggi. Jadi
kan kita mungkin kita lihat Mandai betul memang, tetapi ada potensi lain yang bisa menggerakkan perekonomiannya lebih banyak, misalnya di daerah tersebut, misalnya ya. Kemarin kita dengan Balitbangda Provinsi itu kita memutuskan untuk Sasirangan kita coba untuk di sana selain Mandai ya. Di Balangan. Kemudian ada yang mengusulkan untuk digital juga, mulai di Balangan. Digital. Uniknya teman-teman nih Mas nggak kasih tahu kalau mereka itu customernya tuh luar negeri. Kalau di Balangan itu ya sudah ada pengrajin yang ternyata pasarnya ke luar negeri. Pelaku UKM digital. Pelaku UKM digital. Iya. Dan mereka memang berkolaborasi dengan teman-teman misalnya yang di Banjarmasin atau dengan yang di Jakarta tanpa kita ketahui. Iya. Itu yang luar biasa. Ya, sama juga dengan animasi ya. Mereka punya sendiri di dalam platform komik, manga ya, memang ada follower tersendiri. Komunitasnya banyak juga itu. Iya, dan itu anak Banjarmasin. Kemarin kita panggil pada waktu di Pemko untuk narasumber. Itu saya sampai ditanya, Bu Sri canggih sekali bisa panggil orang Jakarta ya, karena kan dia eksposnya bagus. Itu lain orang Jakarta Pak, orang Pekauman saya bilang. Aduh, iya, tetapi memang dia menjualnya memang sudah worldwide. Nah itu yang kita sendiri memang ini momen ya buat saya juga kepada teman-teman pelaku ekraf. Ayo kita bergerak bersama untuk menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif menjadi contoh buat teman-teman yang lain gitu. Kira-kira apa Bu tantangan yang paling berat dalam pengembangan ekonomi kreatif? Apakah infrastruktur internetnya sendiri mungkin, pasar yang belum siap, atau justru pemerintah yang masih gagap dengan perubahan-perubahan yang cukup drastis ini? Itu jadi satu deh Mas, saya pikir. Banyak hal yang saling terkait Bu ya. Ya jadi jalan sama-sama ya. Kita juga teman-teman pelaku ekraf juga sadar bahwa selama ini kita tuh dengan pemerintah tuh nggak terlalu mau kolaborasi awalnya. Kan untuk ekraf sendiri tuh kita teman-teman di komunitas itu berjejaring dengan ICCN, Indonesia Creative Cities Network. Jadi Indonesia Creative Cities Network juga berjejaring dengan di pusat ya. Jadi sama-sama menyuarakan kota kreatif di seluruh dunia. Nah, untuk pemerintah sendiri memang karena memang itu kita ngelihat potensi setiap kabupaten itu beda-beda. Betul. Itu yang membuat rumit. Satu sisi juga membuat rumit. Ya, karena kan harus memahami juga dari daerah bagaimana membacanya, dari kota juga, kabupaten kota juga tidak sama. Karena potensinya kan berbeda. Sebab itu kita tuh sangat mendorong sekali mereka yang memang tertarik untuk di bidang ekraf ini betul-betul lengkap. Jadi tidak hanya sekedar pelaku, tapi juga ada pemerhati, tetapi juga ada yang memang apa istilahnya ya, bisa memberikan saran langsung. Ya alhamdulillah sih ada ruang untuk pelaku ekraf itu di semakin luas sih, diberi ruang oleh pemerintah kota ya. Artinya pemerintah sekarang sudah hadir nih ya, pada ruang publik, terutama pengembangan ekonomi kreatif. Cuma mungkin langkah konkretnya mungkin ya yang masih belum bisa dilihat karena memang stepnya masih cukup ini ya. Ekosistem yang disiapkan juga masih belum bisa untuk running mengarah ke sana kali ya. Ini juga Mas ya, di kita itu hub ya, hub untuk teman-teman, untuk teman-teman diskusi, teman-teman kumpul, teman-teman untuk mengeluarkan karya. Itu kita katakan tidak ada di Kota Banjarmasin. Itu hanya ada satu sih di Menara Pandang lantai 3 tuh kita sering diskusi di situ ya. Tempat diskominasi. Belum ada sekretariatnya Bu ya? Iya, kita belum ada.
Di Banjarbaru juga kita harapkan pemerintah terbuka lah untuk teman-teman ekraf gitu, untuk diberikan ruang yang mereka bisa sedemikian bisa mengekspresikan gitu menyalurkan ya. Jadi hub-hub itu kita yang masih kurang sekali. Nah ini yang kita mau juga sebagai bagian dari program setiap forum kreatif di kabupaten kota supaya memberikan isu hub ini kepada pemerintah kota masing-masing. Iya. Saya bayangkan misalnya Komisi Ekonomi Kreatif Kalimantan Selatan difasilitasi dengan sekretariat, kemudian difasilitasi dengan pembiayaan operasional. Iya. Ada satu ruang yang bisa digunakan untuk rapat, diskusi, bahkan kemudian menunjukkan hasil-hasil bentuk produk mereka ya. Iya. Seperti mungkin animasi bisa dibikin pamerannya, kayak festival film Borneo, Banua tentang ekonomi lokal yang bisa diinikan gitu ya. Iya. Ya, ternyata memang seperti Ibu katakan tadi di Balangan juga kan ternyata ada bibit-bibit gitu ya yang punya potensi. Iya. Untuk Banjarmasin sendiri itu nanti ada Center of Animation ya. Yang kita tahu tuh dari teman-teman di Jogja. Pokoknya kalau kegiatan kreatif itu kita sudah langsung tahu deh Mas. Misalnya kayak sertifikasi animator, itu Banjarmasin nanti September juga. Bu, ya. Jadi kita ya seperti itu yang mungkin orang lihat ada ya karena selama ini kan memang kita biasa bicara kuliner, fashion, digital yang bisa dipegang-pegang. Kalau ekraf tuh kan ada juga barang yang memang nggak bisa dipegang-pegang istilahnya. Itu bisa saya jelasin ke situ. Biasa supaya mudah dipahami. Jadi kalau kita bicara tentang dari sudah seberapa jauh pemerintah tuh luar biasa, tetapi memang karena ada tentang COVID ini, kemudian bencana ini, jadi kita tuh seperti terkendala terus untuk mengangkat ekraf. Cuman teman-teman ini sudah biasa Mas, kalau anak-anak ekraf tuh sudah jadilah. Sudah maksudnya tuh mereka tuh memang terbiasa dengan tantangan, kalau nggak bisa nembus juga secara digital, kan susah pasar digital. Ya, Ibu Sri, kita kemarin baru saja menghadapi satu situasi yang membuat kita mengalami musibah banjir. Betul. Tentu akan terasa sekali dampaknya. Sangat Mas. Tapi jauh sebelum itu kita sudah merasakan situasi dampak dari COVID. Kalau saya mengutip dari istilahnya Pak Renat Kasal itu double disruption gitu ya. Ketika kita sudah menghadapi situasi disruption di era 4.0 ditambah COVID, maka akselerasinya dipercepat. Orang yang belum begitu familiar dengan segala hal berbasis digital sekarang mau nggak mau, suka nggak suka sudah harus berbasis digital. Nah, itu tantangan yang kita semua nggak bisa mengelak karena sesuatunya force major. Menghadapi situasi seperti ini, Bu, kira-kira apa yang bagi para pelaku ekonomi kreatif sendiri untuk mampu bertahan atau cukup bisa eksis di situasi yang seperti ini di era double disruption ini? Kolaborasi Mas. Kolaborasi itu kata paling kuncinya. utama. Karena gini ya, contoh saja. Satu UKM Kria ya, tanpa didukung oleh pelaku ekonomi kreatif sektor lain dia nggak bisa Mas. Misalnya ya, dia punya produk sasirangan nih, yang kita lihat tuh eksklusif. Tetapi pas dia share di shop online, kelihatan bagus. Apanya ya yang kurang, gitu kan? Oh ternyata perlu sentuhan fotografi. Di situ kan ada subsektor ekraf fotografi. Contoh bagus. Ternyata copywritingnya juga nggak manis. Marketing digital, perlu digital marketing. Nah, teman-teman di bidang digital itu jagonya Mas. Istilah sambil tidur aja bisa nulis-nulis bagus. Nah, seperti teman-teman itu yang memang satu orang pelaku UKM digital, saya katakan teman-teman, maaf ya, mungkin pelaku ekraf digital ya. Karena teman-teman nggak mau UKM, nggak mau dibilang pelaku ekraf. Iya, udah nggak apa-apa. Pokoknya that's not a big deal.
pelaku aircraft digital itu dia pegang bisa sampai 3 klien untuk UKM. Nah di sini kita nggak lihat, kita selama ini memisahkan, Mas. Nah padahal pelaku aircraft digital itu bisa membantu UKM Kria. Sebab itu nanti kan kemarin itu pada waktu kita rapat terakhir di Bareng Litbangda, saya mengatakan kepada tim Fekrab kalau bisa di setiap klaster Sasirangan ada tempat untuk foto langsung produknya. Untuk display produk gitu, Bu ya. Iya, langsung memfoto. Langsung mereka nanti ada yang mengatur untuk marketingnya, langsung mereka praktek di situ. Nah ini adik-adik pelaku aircraft siap, Bu Mbak Sri. Kita kayaknya it's not sesuatu yang memang bukan sesuatu yang baru. Selama ini mereka sudah bergerak di ranah itu sudah lama. Jadi kalau kita katakan untuk yang berdampak memang mereka yang sudah memiliki infrastruktur ya. Kalau kita katakan yang di banyak infrastruktur secara offline itu terdampak sekali. Ya bahan-bahan untuk berkarya, untuk bergerak tuh memang agak off betul ya. Tetapi untuk teman-temannya memang selama ini di bidang digital mereka masih aman. Iya. Jadi satu tadi kata kuncinya Ibu Sri bilang adalah kolaborasi. Ya, itu memang situasi yang mau nggak mau dan suka nggak suka orang yang dulunya ada marka yang jelas antara konsep bisnis konvensional dengan konsep bisnis digital. Ya, ini saling harus berkolaborasi ya memang. Sekarang, tantangan kedepannya. Untuk produk Kria pun sekarang lagi tren loh di animasi, Mas. Kria ya? Iya juga di animasi. Kemarin kan Dinas Perindustrian Provinsi itu beliau juga mendatangkan pelatih fasilitator bidang animasi. Nah cuman kan tidak semua UKM untuk Kria fashion kuliner tuh ada waktu. UKM itu kan dia ngurusi A sampai Z. Nah kalau ada lain lagi yang istilahnya tuh subkon untuk bisa membantu animasinya produk-produk mereka, why not? Nah itu yang pemerintah masih lemah di sini, mengkolaborasikan potensi itu yang masih perlu lagi. Kira-kira Komisi Aircraft memiliki satu strategi nggak? Bagaimana kemudian kita membuat satu platform kerjasama yang itu menjadi satu basis ekosistem ekonomi kreatif di Kalsel, sehingga nanti ketika misalnya saya punya produk ini pengen dipasarkan nih, nanti ngubungin si A yang jagonya di marketing digital dan di animasi produk. Saya pengen dong ini ada produk yang bisa saya jual dengan konsep digitalisasi. Nanti bisa menggunakan pasarnya ini. Kira-kira bisa nggak? Udah ada nggak strategi itu? Nah, strategi yang kita coba tuh begini, Mas ya. Kita mengenalkan produk unggulan namanya. Produk prioritas. Sorry. Dulu kan ada nama produk unggulan, kita sekarang ada produk prioritas. Nah untuk produk prioritas Kota Banjarmasin itu digital, animasi, dan film. Digital, animasi, dan film. Ini prioritas? Iya, artinya 3 ini memiliki potensi yang sudah terlihat. Nah sudah terlihat sekarang. Jadi istilah kita nggak bisa lagi menutup mata. They really exist. Kalau mau tahu ya di daerah-daerah sini saja luar biasa loh teman-teman daerah dekat-dekat kampus ini mereka sebenarnya ada yang memberikan ya sekedar yang sederhana saja untuk pelayanan digital yang biasa ya sederhana saja, belum lagi yang memang agak rumit main. Kemudian untuk game developer, game developer saya tahu mereka betul pagi sampai sore itu jualan kue, malamnya mereka belajar game untuk bisa dijual. Yang dijual apanya itu ya Bu? Itu yang saya juga itu anak-anak game itu. Anak-anak game ini. Tapi anak-anak game itu yang pasti betah berjam-jam loh itu kalau main game. Iya. Tapi bukan itu Mas konsep untuk mereka bermain gamenya, bukan main game. Iya betul. Maksud saya orang kan selalu bilang mungkin kok ngapain sih main game buang-buang waktu? Padahal sebenarnya itu bentuk ekonomi kreatif loh ya. Iya. Nah ini memang belum digali. Dengan Yogyakarta itu memang mereka punya
akademis institusi yang memang khusus untuk itu ya. Nah, jadi kita mengenalkan potensi lain selain produk unggulan itu dan contohnya seperti itu tadi bahwa kita kenalkan juga digital marketing melalui contohnya Kalsel Creative Forum, komunitas yang memang bekerja sama dengan Komisi Ekraf selama ini melakukan sertifikasi untuk digital marketing. Oh, sertifikasi. Jadi kita menyiapkan orang-orang sudah yang memang nanti ready anytime. Iya. Jadi kalau kita ajukan kepada pemerintah kota, kabupaten, kita sudah ada orang-orangnya ini loh. Ada nggak sih Bu katalog ekonomi kreatif yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan? Perlu disusun sih kalau menurut saya ya. Saya nggak tahu ada apa enggak. Ketika orang mau lihat pasti potensi-potensi ekraf yang ada di Kalsel, kita punya katalognya. Ini loh di bidang sektor ekonomi kreatif kuliner. Ini Gria. Kemudian juga lokasi-lokasinya, kemudian potensi pasar dan sebagainya. Nah, saya pikir ini salah satu bentuk roadmap awal yang bisa dibuat. Kira-kira ada nggak itu seperti itu? Kalau untuk komunitas sendiri ada, Mas. Kalsel Creative Forum ada anggota namanya portal Aku Kreatif. Jadi Mas bisa buka tuh akukreatif.com. Itu berisi hampir 400 pelaku ekraf di Kalsel yang terbagi dalam 17 subsektor. Termasuk game ada di situ. 17 subsektor ya. Iya, film. Nah, untuk itu kita juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk Aku Kreatif itu juga ada di dalam platform mereka. Kalau kita buka website, tentu beda ya dengan punya dinas kan lebih bagus ya untuk foto, untuk videonya, untuk produknya. Nah, kalau untuk di Aku Kreatif juga itu mereka memiliki portofolio sendiri. Biasanya kalau kita pelatihan ada pelaku juga di sana, kita memberikan cara mereka menulis portofolio yang bagus di webnya. Nah, jadi nanti Mas lihat ini memang akhirnya tuh kita lihat ada yang portofolionya memang ditulis bagus, ada yang tidak. Semacam proposal bisnisnya itu ya, profilnya itu ya. Alhamdulillah kalau ada kontak dari Jakarta langsung, teman-teman pelaku ekraf tuh ya bilang ke saya, Bu Sri, itu mereka tuh kontak kami kemarin katanya dari portal Aku Kreatif loh taunya, karena mereka saking bagusnya bikin portofolio. Nah itu alhamdulillah kita saat ini fokus juga untuk komunitas Kalsel Kreatif memperbaiki dan memaintain dengan baik Aku Kreatif portal tersebut supaya betul-betul di-upgrade. Jadi kan nanti ada itu kan teman-teman yang memang belum menuliskan portofolionya dengan baik di dalam data tersebut. Ya, artinya masa menuju era disruption 5.0 tadi ini udah mulai dari sekarang Bu ya. Iya, betul. Dan ini sudah diinisiasi juga oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan membentuk Kalsel Forum Ekonomi Kreatif Kalsel ini ya. Ini mungkin pertanyaan yang awam ya, yang mungkin banyak juga muncul di kalangan masyarakat terkait dengan ekspansi masif. Saya nggak tahu ini apakah masih dalam ranah ekonomi kreatif, tetapi ketika industri-industri besar masuk pada pasar-pasar domestik yang skupnya lebih kecil, ini kan mematikan sektor UMKM, sehingga potensi-potensi yang ada ini akan semakin tergerus pasarnya dengan masifnya misalnya retail ataupun mungkin industri film yang mungkin PH-PH besar misalnya. Nah, kira-kira kalau situasinya seperti itu terus, bagaimana Kalsel, pelaku-pelaku ekonomi kreatif Kalsel ini, termasuk juga pelaku-pelaku UMKM pada berbagai bidang sektor tadi, untuk bisa eksis dan masih bisa bertahan, kira-kira mampu nggak kira-kira itu? Nah, ini hal yang menarik juga. Terakhir kita ada bertemu dengan Bank Indonesia ya, Komisi Ekraf, komunitas juga dari akademisi juga bertemu dengan Bank Indonesia. Kita kadang-kadang ngopi-ngopi loh Mas. Ikut-ikut boleh. Ngopi, sambil kita ngobrol-ngobrol kita cari ide bersama nanti. Mas tuh sibuk betul ya. Nah, jadi Mas, tentu harapan dari kita itu ya, Bank Indonesia juga mengatakan uang itu jangan sampai keluar dari Kalsel. Iya. Itu yang tentu yang kita mau. Kalau mau startup kita bikin di Kalsel.
Ada nggak sih, kita udah punya startup dari culture? Rasanya belum ada sih. Ada sih, tapi saya nggak boleh nyebutin. Oh, ada tapi udah ya. Nanti sponsor nggak Oh boleh. ya. Tapi sudah memang ada ya. Artinya sebuah kemajuan juga itu maksud saya. Ada. Nah, ini yang memang kita juga. Itu sebenarnya kita punya hak tuh Mas, untuk inkubasi pelaku-pelaku yang potensial jadi diperkuat. Cuman kan kita masih kurang berani Mas. Kurang berani. Dalam hal memang menginjeksi sebagai pelaku startup yang baru. Investor maksudnya seperti itu? Iya. Tetapi memang karena memang teman-teman itu masih ada yang belum bisa membaca ranah isu sosial, sebab itu 5.0-nya belum kena. Kalau 5.0 kan kita sudah berbicara sosial, berkolaborasi, ada kuat di situ. Anyway, jadi sekarang untuk regulasi nggak tahu saya diam-diam atau terlihat atau bagaimana, itu memang sudah mulai push supaya supply-nya dari sini, market pembelinya juga sini juga. Jadi startup lokal dengan pasar lokal juga. Iya. Nah ini saya tidak tahu bagaimana bentuknya, apakah memang nanti yang dari nasional atau internasional mencoba franchise dulu. Kalau di sini saya tidak terlalu paham. Cuman sampai sekarang tuh memang agak lambat sih Mas. Iya, saya lihat beberapa ada juga yang pernah bikin seperti itu Bu ya. Aplikasi mati tengah jalan. Iya betul, baru beberapa ini seperti mati itu. tengah jalan. Karena saya tanya tadi kan karena ketika ada ekspansi yang lebih besar, pemodal lebih besar, ya kan, misalnya dengan dengan pasar lokal, tapi dia datang dari Jakarta, dari luar Kalsel sendiri yang di sini akhirnya dia akan mati gitu. Tapi teman-teman di sini ada loh Mas yang sudah hidup, tiba-tiba ada yang mau investor nggak berani, karena kita kurang memberikan kapasitas ke teman-teman itu. Kita lambat Mas, terus lambat membaca. Misalnya ini ada potensi yang sudah mereka tumbuh, dan ada yang tertarik. Kemudian di situ yang kita biasanya terlewatkan momennya. Kita ini maksudnya pemerintah, pelakunya sendiri atau semuanya, pemangku kepentingan yang terlibat? Juga, semua hexahelix, swastanya juga, pemerintahnya juga. Nah ini yang kuncinya saya bilang kepada teman-teman pelaku aircraft, ayo keluar. Maksudnya tuh you don't need too much on digital. You know, you still have to be meet people. Tetap harus ketemu karena 5.0 ada sosialnya, ada jejaringnya di situ. Nah, jadi teman-teman sekarang pelaku aircraft pun siapa yang memang kuat jejaringnya jadi Mas. Iya, kalau saya mengutip apa yang disebut oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya, yang mampu bertahan itu bukan yang kuat, bukan yang mampu memiliki segalanya termasuk sumber daya, tetapi yang mampu bertahan itu adalah yang mampu beradaptasi dengan semua perubahan gitu ya. Oke, jadi ini menjadi satu tantangan juga tadi yang seperti Ibu Sri katakan. Para pelaku startup termasuk juga semua pelaku ekonomi kreatif sekarang harus bisa lebih melihat dengan global Bu ya. Mungkin konteksnya lokal, tetapi cara pikirnya, cara pandangnya, visinya semua sudah global. Karena kita semua sudah terkoneksi, nggak ada lagi sekat waktu, sekat batas jarak geografis dan sebagainya. Karena semuanya memang sudah terkoneksi, global village. Jadi konsep desa tapi semuanya udah dalam bentuk terkoneksi semuanya. Gitu. Jadi dunia ini udah kayak desa ya, global village, tapi kayak seperti desa itu kan satu sama lain itu udah mudah terkoneksi. Baik Ibu Sri, bincang kita udah terasa ini udah cukup panjang dan saya rasanya masih belum puas. Tapi nanti kayaknya kita perlu menggagas sebuah forum dalam bentuk diskusi seperti ini. Saya punya ide gimana kalau kita bikin nanti pojok aircraft gitu ya. Terima kasih. Nanti Radar Banjarmasin akan mencoba memfasilitasi melalui konsep podcast atau diskusi atau talk show apapun yang sudah pernah dijalankan. Kita bikin nanti Bu 1 minggu sekali, kita undang semua teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Jadi nanti semuanya bisa saling tahu, sharing. Misalnya si A punya program ini, konsep ini, kemudian teman-teman dengan prinsip bisnis yang sama juga bisa belajar dari situ kira-kira Bu ya. Dan saya pikir kita semua punya komitmen moral untuk mendorong ekonomi kreatif, termasuk kami di Radar Banjarmasin juga ya.
memunculkan literasi itu Bu ya, ekonomi kreatif. Iya, karena media massa itu termasuk di dalam hexahelix itu, gitu. Yang memang wajib berjejaring dengan kita, dengan pelaku ekraf. Baik Ibu, terima kasih dan terima kasih pemirsa podcast Radar Banjarmasin. Kita akan ketemu kembali dalam program Bincang Ekonomi Kreatif dalam Pojok Ekraf yang nantinya akan coba kita rintis bersama dengan Komisi Ekonomi Kreatif Bu ya. Insya Allah nanti coba kita akan sesuaikan jadwal dan waktunya dan kita akan menghadirkan lagi bincang-bincang diskusi dengan berbagai narasumber yang poin dan harapannya kita semua bersama-sama punya komitmen untuk mendorong ekonomi kreatif agar Kalsel tidak lagi menjadi daerah yang hanya mengandalkan potensi dan sektor-sektor pertambangan, karena kita cuma punya banyak potensi yang ini mungkin belum bisa tergarap maksimal. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sri dan kita ketemu lagi dalam podcast Radar Banjarmasin selanjutnya bersama saya Toto Faruden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.